Shalom Bapak Ibu semua yang ada di rumah. Bagaimana kabarnya? Yang pasti tetap semangat. Ya, di tengah-tengah situasi ini penuhi hati kita dengan sukacita surga. Karena itu yang akan membuat imunitas di tubuh kita kuat, terlebih iman dalam diri kita juga tetap terjaga di dalam Tuhan. Bersama-sama kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa bersama. Haleluya. Bapa di surga, kami bersyukur kembali saat ini kami bersama-sama akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang melayani, urapi setiap kami umat-umat-Mu yang mendengarkan dan melihat tayangan ini. Biarlah kami bersama-sama diberkati di dalam Tuhan. Yang kami butuhkan di hari-hari ini adalah firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami mengucap syukur, bersama-sama kami akan menikmati kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema menembus batas. Kita baca kebenaran firman Tuhan di dalam Ulangan 32 ayat 11. Saya bacakan. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Ayat ini menceritakan bagaimana seekor induk Raja Wali yang sepertinya kejam, ya, karena sarang yang dipakai anak-anaknya untuk tidur, untuk makan, untuk bertumbuh itu dirusak, diacak-acak oleh sang induk. Apa yang terjadi? Ternyata si induk ini sedang mengajari anak-anaknya untuk terbang dan menjadi dewasa. Bapak Ibu Saudara, dengan status darurat corona ini, kita tidak usah menyalahkan keadaan. Mungkin kita menyalahkan coronanya, tidak usah. Mungkin kita menyalahkan pemerintahan yang ada, atau mungkin kita menyalahkan Tuhan, mengapa ini terjadi Tuhan? Tidak usah. Tapi kalau Tuhan Yesus mengizinkan semuanya ini terjadi, ini ada maksud Tuhan. Bahwa Tuhan sedang mengajar kita untuk keluar dari zona nyaman dan menembus batas yang ada. Dengan adanya dilarangnya kegiatan perkumpulan, baik peribadatan kita juga dilarang. Apakah gereja harus mati? Apakah akhirnya jemaat tidak terurus lagi? Tidak. Tapi Tuhan sedang mengajar kita untuk memaksimalkan potensi yang ada pada diri kita masing-masing untuk menyikapi keadaan yang ada saat ini. Dalam situasi seperti ini, dalam diri kita, dalam rumah kita, elemen di dalam gereja ini dipaksa harus bisa menembus batas-batas yang ada saat ini. Bagaimana gembala dan pelayan Tuhan bisa tetap mengayomi jemaat, bisa tetap mendewasakan jemaat, bisa tetap memberi makan rohani pada jemaat, dan bisa tetap mengayomi jemaat, bahkan tetap terhubung dengan jemaat. Bagaimana pengurus gereja bisa tetap menjaga kestabilan operasional gereja. Bagaimana pengurus gereja bisa menyiapkan langkah strategis yang relevan dan bisa dipakai dalam situasi seperti ini. Bagaimana juga pengurus gereja bisa memperdulikan jemaat yang berdampak langsung dengan COVID-19. Bagaimana jemaat bisa bertahan hidup di tengah-tengah situasi, di tengah-tengah ekonomi yang sulit seperti ini. Bagaimana juga jemaat bisa bertumbuh di dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan Yesus tanpa sebuah gereja. Bapak Ibu Saudara, kita akui ini sulit, ini tidak mudah. Ini perlu kerja keras kita, ini perlu pikiran, otak, tenaga, dana, doa, bahkan iman kita. Kita harus pakai semuanya, kita gunakan semuanya. Kalimat terakhir di ayat tadi dikatakan,
mengembangkan sayapnya, menampung seekor, dan mendukungnya di atas kepaknya. Ini luar biasa. Kita percaya Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Saat ini kita percaya Tuhan sedang mengajar setiap kita, tapi juga Dia yang akan menopang kita, Dia yang akan membimbing kita, dan Dia juga yang siap menolong setiap kita. Hari-hari ini kita sama-sama susah, bahkan di seluruh dunia mengalami kesusahan. Tapi ini juga bukan waktunya untuk kita menyerah. Ini bukan waktunya untuk kita putus asa. Ini bukan waktunya untuk kita mengeluh, atau mungkin menyalahkan orang lain. Atau bahkan ini bukan waktunya untuk kita mati berdiam diri di rumah. Bukan. Hari ini waktunya untuk kita bisa menembus batas yang ada. Gali setiap potensi yang ada dalam diri kita saat ini. Gali potensi yang ada di rumah tangga kita. Gali potensi yang ada di gereja kita. Ingat, ada Tuhan Yesus yang sanggup menolong kita. Bapak Ibu bisa mencolek suaminya, istrinya, anak-anaknya di sampingnya dan katakan, kita siap menembus batas. Maka kita akan terbang seperti anak burung Raja Wali tadi. Kita akan menjadi dewasa, kita akan mandiri dan sanggup bertahan di tengah badai yang terjadi saat ini bersama Tuhan Yesus. Haleluya. Ini yang menjadi perenungan kita saat ini. Kita akan berdoa bersama. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu saat ini. Ini yang menjadi kekuatan kami di akhir-akhir ini Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, ajar untuk kami terus percaya kepada Tuhan, terus berharap kepada Tuhan, dan mampu Tuhan untuk mengenali setiap apa yang ada di tempat ini. Beri kami hikmat-Mu, beri kami akal budi yang daripada Tuhan, untuk kami bisa menembus batas-batas yang ada. Kami siap berkreasi, kami siap mempunyai inspirasi yang daripada Tuhan. Bersama-sama kami mengucap syukur saat ini, dan kami jemaat Tuhan hidup bersama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.